Sungguh aneh kalau kita berpuasa tidak menahan diri. Dia tidak hanya menahan makanan itu, maka amat aneh orang menahan puasa hanya menahan makanan itu. Sama yasumu soman, siyaman kalau basar menahan diri, termasuk menahan melihat. Bila melihat yang tidak bisa lihat, tidak bicara apa yang tidak pantas kita bicara, tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas kita menahan. Seperti ayat 26 dalam surah Maryam. Maryam itu nahan diri ketika ditanya, dari mana anak ini datang? Katakan bapaknya tak ada. Beliau mengatakan ini nadartu lirrahman. Aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Bukan puasa sebelum ayat itu bunyinya wakuli wasyrabi, maka tadi waqarri aina dan tenanglah. Makan minumlah kamu wahai Maryam, makan dan minumlah kamu wahai Maryam, dan janganlah kamu gelisah. Tenang aja. Dan itu berpuasa, padahal tadi makan minum. Dan itu berpuasa, puasanya berbicara. Jadi ini saya terangkan bahwa belum namanya puasa sebelum kita menahan. Ini kita ubah tabiat kita. Yang suka bicara yang tak perlu berhenti aja. Latih diri bersama-sama. Melihat sesuatu yang diharapkan, berhenti aja. Dan kita ubah. Kita sengaja. Melihat sesuatu yang tidak perlu berhenti, berhenti. Supaya apa yang kita lakukan itu bermakna so. Kalau tak belum dimarahi orang, dicaci orang, insaf pada halu kata Rasulullah. Fakul inni shaim. Jawab. Kalau orang mencela, kamu jangan balas. Oh, nak cari ya itu sebenarnya. Kalau orang mencela, menghadirku, memarahimu, jangan balas. Kamu hanya bilang ini shaim, aku menahan diri, ini shaim, aku menahan diri, ini shaim, ya Allah. Bisa. Kalau tak bisa, anda boleh berpuasa. Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi, siapa yang belum mampu meninggalkan ucapan yang kotor dan tidak perlu, dan ia bekerja hanya dengan urusan kata ini kata itu, wala hajata lillah, Allah tidak memerlukan orang ini fi ayyana ta'amahu wa syaraba. Allah tidak memerlukan orang ini meninggalkan makan dan minum. Jangan pula kita cenderung dulu. Mungkin apa aku pengen ke rumah. Dan itu aku juga kata mul apa yang hendak kita. Nahan itu. Saya sangat berbahagia kalau kita jamaah ini bisa merubah kebiasaan orang awam berpuasa. Ayo kita ubah. Yang tak perlu jangan bicara, yang tak perlu jangan dengar, yang tak perlu jangan lihat. Sudah terlihat silakan. Rasulullah SAW. Siapa yang mampu memindahkan masanya dia suatu harap Allah ganti kepadanya dengan kelezatan iman, dengan manisnya iman di samping waktu. Manisnya iman bisa berpahala. Secara syar'i, pemahaman syar'i, tadi cara bahasa
as-sawm atau as-siyam wal imsak. Yang disebut saum atau siyam adalah menahan diri anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wa an dari kulli mufrid, segala sesuatu yang dapat membukakan atau merusak puasa. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya. Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang merusak puasa itu mata. Merusak, ada kala merusak, membatalkan, ada kala menghilangkan pahala. Kulli muftirin, segala sesuatu yang membuat puasa itu jadi terbuka atau tidak bersalah. Sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya pelatihan. Ya, imsak zamani. Imsak mengikut waktu. Al-imsakul muaqqat, menahan diri untuk masa tertentu. Untuk apa? Rasanya tinggi sekali. Pertama, Allah ingin mengajarkan kepada diri manusia seluruhnya yang tunduk padanya, yang ingin berpilah dengan seperti sampah, bahwa apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggalkan. Andai kata Allah menyuruh meninggalkan yang halal pun ditinggalkan, apalagi yang haram. Andai kata Allah menyuruh meninggalkan hak kita dan pegang, tinggalkan kalau milik kita. Jadi dilatih kita untuk meninggalkan yang halal, padahal mati kalau kita makan tak minum halal. Dilatih untuk meninggalkannya. Istri halal, tapi jangan sentuh walaupun miliki. Allah ingin memberi kepandaian kepada orang Muslim bahwa hidup ini patuh, ikut, jangan protes. Ketika Allah suruh buat, Allah larang tinggalkan. Walaupun yang dilarang itu yang salah, apalagi yang haram. Jadi Allah memberi cara berbeda. Berapa? Ya berapa tahu, berapa lupa. Mulai itu lupa. Itu. Tapi tujuannya bukan itu. Allah ingin mendidik kita jiwa patuh, manut, tunduk, tidak protes. Tidak ada pendapat, tidak ada masuk-masukkan pandangan, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan keuangan. Dalam peraturan Allah tidak ada kepentingan selain taat dan patuh sebenarnya. Manut secara total, totally submit, obey the commands of Allah. Totally. Menurut Allah